Apakah ada doa yang Allah tolak atau enggak Allah kabulkan, Ustaz? Tentu ada. Artinya doa. Jadi bisa aja orang naik kenikmatan surganya atau selamat dari neraka dengan doa-doa yang seolah-olah doanya terkabul. Tapi bukan karena mengabulkan doa. Istidrot istilahnya. Allah memberi dia hukuman terselubung. Ada nggak, Ustaz, kisah di Al-Quran dia berdoa tapi nggak Allah jawab? Banyak. Contohnya seolah-olah merasa harus dikabulkan segera. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan semua doa dikabulkan persis diminta. Boleh jadi sebenarnya udah dikabulkan. Anak-anak yang terbiasa kenikmatan itu ditunda, itu lebih tangguh. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah sholat, udah sodakoh, udah doa, tapi tetap aja keinginan kalian itu nggak terkabulkan? Nah, insya Allah di series kali ini kita akan ngebahas itu. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda, beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Ustaz, langsung aja. Apakah ada doa yang Allah tolak atau enggak Allah kabulkan, Ustaz? Kalau ada doa yang ditolak itu tidak dikabulkan, tentu ada. Ada, Ustaz. Ya, artinya doa sebagaimana dijelaskan misalnya oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ya, bahwa bisa saja seorang berdoa kemudian doanya mengandung maksiat, doanya mengandung untuk memutuskan silaturahmi orang. Contoh hadis terkenal lah, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada dosanya dan tidak ada memutus silaturahminya kecuali Allah berikan satu dari tiga, illa a'tahu ihda tsalas. Tiga kemungkinan. Berarti kalau dia doanya ada dosa, ya Allah lancarkan korupsi misalnya contoh ya maka nggak terpenuhi nih syarat doanya. Atau dia misalnya ingin memutus silaturahmi orang dan seterusnya. Tapi tiga ini kita lihat apa saja sih kemungkinannya kalau doanya doa yang bagus sesuai syarat. Yang pertama kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, imma an yu'ajjilahu da'watah, Allah segerakan kabulkan doa dia persis yang diminta. Minta apa? Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpan untuk kenikmatan akhirat. Wa imma kata Nabi SAW yang ketiga nih, an yasrifa anhu minasu'i mislah, Allah palingkan dari dia, Allah hindarkan dia dari keburukan yang itu keburukan senilai sepadan dengan doa yang dia minta. Coba saya terangkan dulu sedikit. Jadi misalnya ada orang minta, ya Allah berikan saya uang 10 juta misal. Bisa saja kemungkinan pertama berarti diberi apa? 10 juta. 10 juta cash gitu ya. Tapi ingat ya, Allah mengabulkan doa dengan sebab. Misalnya setelah dia bekerja atau dapat habis itu dapat orderan. Jadi 10 jutanya Allah mampu kok turunkan 10 juta dari langit. Munculkan tiba-tiba orang ngasih 10 juta bisa saja. Tapi umumnya Allah sebenarnya kan ingin menguji hamba kan di dunia ini. Jadi dia akan tiba-tiba dapat orderan. Berarti capek dulu tuh baru dapat 10 juta. Tapi kan berarti dikabul doa 10 juta. Atau yang kedua, dia apa? Disimpan di akhirat. Jangan diremehkan, jangan mintanya di dunia, tar dulu. Bisa saja kalau dia sudah nanti sampai di akhirat, kemudian dia ternyata dihadapkan dengan harus masuk neraka. Dan dengan poin 10 juta yang Allah simpan tadi, selama dia dari neraka, dia akan terima kasih gak sama Allah ditunda doanya? Terima kasih, Pak. Yo, alhamdulillah doanya gak dikabulin di dunia, dikabulin di akhirat, sehingga saya bisa selamat dari neraka, kan begitu? Iya gak? Atau dia di surga, wah kurang 10 juta lagi nih untuk kira-kira padan nikmatnya, untuk bisa apa? Naik ke level surga di atas nih. Surga di atas fasilitasnya lebih luar biasa. Misal nih, tentu di surga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin, orang di surga itu tidak lagi jealous, cemburu pada temannya meskipun lebih hebat. Itu luar biasanya surga ya. Di dunia kita hidup enak masih bisa lihat orang lebih enak, kita kayak envy gitu kan ya. Tapi kalau di akhirat enggak. Poinnya lagi, jadi bisa aja orang naik kenikmatan surganya atau selamat dari neraka ketika apa? Dengan doa-doa yang tertangguhkan tadi. Nah, jadi jangan dibayangkan 10 juta terus sana benar-benar dapat 10 juta, enggak, tapi padanannya, bobotnya. Gitu. Maka kalau doa jangan nanggung-nanggung. Sebagaimana lanjutan hadis yang ntar kita akan dengar. Yang ketiga, dipalingkan dari keburukan yang sepadan. Umpama dia di depan
Dia ada truk, dia naik motor. Ternyata dia truknya belok. Hampir dia ketabrak. Kalau ketabrak, dibawa ke rumah sakit, keluarlah dia duit 10 juta. Tapi dia selamat. Seolah-olah dikabulkan apa 10 jutanya. Kan begitu. Nah, sahabat yang bertanya itu kemudian mengatakan, idzan nukhtir. Kalau gitu kita doa yang macam-macam istimewa lah, yang banyak-banyak lah. Kata Nabi SAW, wallahu aktsar. Allah akan lebih banyak lagi menjawab doa. Dan bisa juga doa nggak dikabulin kalau ada makanan haram ya. Itu penyebab juga. Salah satu juga. Salah satu juga. Misalnya dia judol selalu gitu. Tapi dia minta istri yang seperti Khadijah gitu kan. Terus minta ya istri yang kaya, yang pokoknya gitulah. Ya, tapi penting juga diingat bahwa bisa saja seolah-olah doanya terkabul, seolah-olah. Yaitu bisa saja dia benar dikasih istri yang seperti Khadijah tadi. Mungkin tapi bukan karena mengabulkan doa, tapi istidrot istilah. Allah memberi dia hukuman terselubung akibat dosa dia. Yang itu dia sehingga ketika bikin dosa dan dapat nikmat, bikin dosa seolah doanya dikabulkan, dia menganggap aman nih, berarti saya terus aja bikin dosa. Makin parah itu dibandingkan kalau dia sadar, tobat, memperbaiki diri. Ada nggak kisah di Al-Quran seorang nabi kah ataupun seorang manusia yang Allah ceritakan dia berdoa tapi nggak Allah jawab gitu, Ustaz? Banyak Ustaz. Contohnya Nabi Zakaria misalnya. Terkenal, beliau udah sangat tua sekali. Ya. Itu berdoa minta keturunan gak dikabul-kabulkan. Misal di surat Maryam alaihassalam, Allah firmankan Nabi Zakaria berdoa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu meskipun udah puluhan tahun tidak dikabulkan. Gak pernah kecewa. Dan ada sahabat-sahabat lain, nabi-nabi lain yang dia doanya tahunan. Nabi Ibrahim, nabi lain, Nabi Muhammad SAW tentu saja kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW pun mendapati banyak musibah-musibah, ujian-ujian kayak gitu. Artinya kalau Nabi SAW minta menang, mungkin saja Allah kabulkan. Walaupun memang kita dalam hal ini melihat juga Nabi SAW memang sengaja beliau ketika ditawarkan yang jalur-jalur singkat tersebut kayak di Taif memilih enggak, saya memilih mau enggak siksa nih penentang-penentangmu gitu kan di Taif. Enggak, saya minta supaya mereka diberi hidayah. Itu pun Allah Subhanahu wa taala kabulkan nanti setelah Fatu Mekah. Ini kira-kira berarti dari kejadian tersebut 11 tahun. Nabi Zakaria tadi puluhan tahun. Ya, kalau kita seolah-olah merasa harus dikabulkan segera, which is Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan semua doa dikabulkan persis diminta kan gitu. Iya. Tapi bisa dengan 3 opsi tadi. Boleh jadi sebenarnya udah dikabulkan, kita nggak tahu aja ya. Dihindarkan dari bala. Dikabulkan dengan fasilitas di akhirat. Iya. Gitu. Betul. Atau ini ada sebenarnya penelitian bagus ya. Dan populer belakangan dengan istilah kenikmatan yang ditunda. Delayed gratification. Ya. Jadi anak ya, penelitian dari Profesor Walter dari Stanford. Anak-anak yang terbiasa kenikmatan itu ditunda. Misalnya, mama aku mau main tablet. Nanti tunggu akhir pekan. Mama mau beli motor. Nanti tunggu kamu jadi lulusan SMA terbaik. Misalnya contoh. Atau tunggu kamu keterima kampus lah misalnya. Kan itu berarti kenikmatan yang apa? Ditunda. Itu lebih tangguh anak-anak yang dididik seperti itu daripada anak-anak yang setiap minta diberi. Makan di sini yuk, makan situ. Pertanyaan saya, Allah Subhanahu wa taala mau mendidik kita menjadi hamba yang manja, cemen, lemah, atau hamba yang tangguh, hebat? Kuat. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita ya, Bang Fian. Masya Allah. Berarti ada hikmah di balik doa yang belum Allah kabulkan ya. Di situ ada kenikmatan berproses gitu ya. Karena kalau semua dikabulkan instan, kayaknya kita tuh bermental kerdil lah Ustaz ya, bukan bermental jiwa yang besar ya. Kan bisa jadi itu doa yang ditunda pengabulannya tanda Allah cinta hamba. Allah cinta mendengar keluh kesahnya, mendengar tangisnya, mendengar dia merengek saat berdoa qiyamul lailnya. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Yang mana kalau dia langsung dikabulkan mungkin ya udah enggak qiyamul lail lagi. Kalau ingin dia terus qiyamul lail. Tapi kalau Nabi Sulaiman Ustaz, jadi sekali lagi memang ini hamba-hamba terpilih. Bisa saja ada kasus-kasus tertentu pun Nabi Sulaiman juga dengan sekedip mata ya Ustaz ya. Itu bukan beliau. Itu tapi
salah satu dari bawahan beliau kan. Tapi kan maksudnya kenikmatan untuk beliau, gitu Ya. kan? Dan itu bukan ujian yang mudah. Wah, itu ujian juga ternyata. Maksudnya. Iya. Maka Allah bilang di surat Shad, walau qad fatanna Sulaimana. Kami telah uji Nabi Sulaiman. Jadi surat Shad itu menarik, ada ujian kaya, ada ujian miskin. Gimana teman-teman? Masya Allah ya, ternyata dikasih nikmat juga belum tentu itu adalah sebuah kenikmatan. Bisa jadi itu adalah sebuah ujian. Dan dibalik dari penundaan doa itu adalah Allah ingin mendidik kita untuk bersabar dalam proses ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan kita. Kita akan bertemu lagi di The Series selanjutnya. Barakallahu fikum.